innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari ikuti petualangan mencari ular piton yang telah memangsa ternak warga. Selamat mengikuti. Apa Yan? Maju Yan. Kita lihat Yan. Maju. Lo angkatin. Diawali dari rumah kosong yang sudah tidak terawat sehingga halamannya penuh dengan ilalang yang sudah tinggi-tinggi, yang dilanjutkan dengan menelusuri anak sungai karena ada kemungkinan ular itu bersembunyi di balik lubang-lubang yang ada di pinggir sungai. Selain mencari seekor ular piton, warga juga bergotong royong untuk membersihkan sungai agar tidak ada ilalang atau rumput untuk persembunyian ular. Selain itu, banyak sampah-sampah yang menumpuk di aliran sungai sehingga membuat tersendat aliran sungai yang mengakibatkan kalau hujan besar menjadi banjir. Seperti inilah teman-teman keadaan di pinggir sungai yang telah ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lumayan besar dan rimbun. Pohon-pohon ini selain dapat merusak fondasi rumah, juga dapat mempersempit aliran sungai karena pohon ini lama-lama akan longsor oleh endapan tanah. Sungai ini diapit oleh dua perumahan, jadi kiri kanan sudah dipasang tembok tinggi sehingga kalau air sedang pasang atau hujan besar, air itu semakin tinggi sehingga dapat masuk ke rumah-rumah warga sekitar. Dulu sebelum ada perumahan, bila hujan deras atau hujan besar, air sungai akan meluap dan airnya tumpah ke ladang atau kebun. Namun sekarang setelah ada perumahan, air tidak bisa kemana-mana kecuali makin tinggi dan dapat masuk ke rumah warga melalui saluran air. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti bapak-bapak yang sedang main air di sungai. Bapak-bapak warga komplek turun ke sungai dengan membawa peralatan seperti parang, kayu dan bambu. Siapa tahu di dalam perjalanan menemukan ular yang kita cari. Namun sekian lama menyelusuri sungai, belum ada tanda-tanda menemukan ular tersebut. Namun warga tak patah semangat, tetap menyelusuri sungai dari ujung sampai ke ujung sambil membersihkan ilalang serta sampah-sampah yang menghambat aliran sungai. Sebetulnya kiri kanan bibir sungai ini fondasi warga sebagian ada yang sudah rusak atau keropos sehingga bisa dimanfaatkan untuk berserang ular. Biasanya warga memperbaiki fondasi yang rusak di saat musim kemarau atau musim panas, karena kalau sedang musim hujan debit airnya terlalu tinggi sehingga susah untuk memperbaiki fondasi yang rusak. Beginilah teman-teman keadaan kiri kanan sungai telah menjadi miniatur hutan alam karena
sering terjadi pendangkalan dan endapan tanah, sehingga sebagian aliran sungai yang ada menyempit dan ditumbuhi oleh ilalang-ilalang yang cukup besar. Tempat seperti ini bisa dimanfaatkan oleh ular untuk berkembang biak, karena ular biasanya senang berkembang biak di tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia, sehingga tempatnya aman dan nyaman. Beginilah teman-teman keadaan benteng di perumahan kami. Kiri kanan telah terpasang tembok yang tinggi yang akibatnya dapat merendam sebagian rumah warga yang kena dampak dari air tinggi tersebut. Dan yang seperti teman-teman lihat, itulah sebagian pondasi warga yang telah retak-retak dan keropos karena tergerus oleh air deras. Inilah yang dikhawatirkan oleh warga, jangan sampai pondasi yang rusak ini menjadi sarang ular. Seperti yang teman-teman lihat, kiri kanan sungai ini telah ditumbuhi oleh ilalang-ilalang yang cukup tinggi, dan tentu saja ini dapat menjadi habitatnya para ular untuk berkembang biak. Jadi ini menjadi program dari kepengurusan RW setempat untuk membersihkan kali sekaligus untuk mencari sarang ular yang sering memangsa ternak warganya. Saya yakin warga tak akan berani turun sendiri karena menyelusuri sungai ini sangat menyeramkan. Selain banyak ilalang-ilang tumbuh kiri kanan sungai, juga airnya cukup lumayan dalam. Apalagi jalan keluarnya tidak ada selain di depan yang lumayan jauh. Dan seandainya di dalam perjalanan bertemu dengan ular piton yang selama ini dicari, mungkin ada sebagian yang panik kemana harus berlari dan berlindung. Karena yang turun ke sungai rame-rame, maka warga pun berani untuk menyusuri sungai sejauh kurang lebih 600 meter. Aliran sungai ini bila sedang hujan lebat bisa dipakai untuk arum jeram, saking derasnya aliran sungai ini. Walaupun sungai ini tidak begitu lebar dan dalam, namun kalau sedang air pasang sangat menakutkan. Seperti di dalam video sebelumnya, bagaimana derasnya air sungai ini ketika hujan lebat. Baiklah teman-teman, mungkin mukadimah ini sampai cukup di sini aja. Silakan ikuti konten ini sampai selesai. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir dan telah subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Untung bagian warga ada yang membawa golok sehingga dapat dipergunakan untuk memotong dahan atau ilalang yang tinggi. Bila dahan atau ranting itu kita potes ataupun kita cabut, sangat sukar karena akarnya telah menghujam ke dalam tanah. Warga hanya bisa melakukan pemotongan atau membabat sesuai dengan kemampuan dan peralatan yang ada, karena untuk membabat habis pohon-pohon yang cukup besar ini diperlukan gergaji mesin atau sensor. Namun alhamdulillah, walaupun dengan alat seadanya, setidaknya dapat mengurangi rimbunnya pepohonan yang ada di pinggir kali ini. Baiklah teman-teman,
Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, mana ularnya, mana ularnya. Inilah kenyataannya. Selama kami menyelusuri sungai ini, tidak menemukan satu ekor pun ular piton. Tadi juga yang ada cuma ada beberapa ekor biawak yang melintas. Kenapa biawak-biawak itu tak kami buru dan dibunuh? Karena biawak-biawak itu biasanya suka memakan telur-telur ular yang ada di sekitar aliran sungai ini, dan itu merupakan mata rantai kehidupan. Walaupun kami tidak bisa menemukan ular yang kami cari, namun setidaknya kami dapat membersihkan aliran sungai ini. Lubang-lubang seperti ini yang diwaspadai oleh warga sebagai habitatnya para ular. Semua warga turun ke sungai, tak terkecuali opa-opa yang satu ini. Dia begitu semangat untuk membantu warga dan memberi semangat kepada anak-anak muda atau karang taruna